Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari kedua kita mempelajari bahasa Arab. Hari ini kita sedikit meroja apa yang sudah kita pelajari di hari pertama kemarin, yaitu pembagian kata. Kata dibagi menjadi, ada berapa kata? Tiga. Ada isim, fi'il, huruf. Ya. Nah, nanti dari sini ada pembagian kalam, ya. Kalam atau jumlah. Kalam atau jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia apa? Kalimat. Ya. Nah, jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim, fi'liyah dengan fi'il. Nah, kemarin ada satu tambahan untuk ciri isim, ya. Berarti ada 11, ya. Yang belum kita sebut, bersambung dengan isim lain. Yang ke-11, bersambung dengan isim lain. Contohnya, nah, biasanya kalau bersambung dengan isim lain itu kata pertamanya tidak beralif lam. Kata pertamanya tidak beralif lam. Kata yang kedua biasanya beralif lam. Bersambung dengan isim lain. Ya. Nah, yang kita maksud di sini adalah kata yang pertamanya. Nih. Kalau kita lihat dari kemarin, dari ciri yang 10, ya. Enggak ada di sini. Yaumu, rabbu, rabba. Di sini enggak ada. Nah, sekarang kenapa dia ini jadi isim? Karena bersambung dengan yang lainnya. Ya. Karena bersambung dengan yang lain. Jadi yaumu isim. Kenapa? Bersambung dengan isim lain. Rabba isim. Kenapa? Bersambung dengan isim lain. Kemudian juga kemarin tambahan untuk yang tanwin fathatain, ya. Setiap kata yang huruf terakhirnya itu berharokat fathah tanwin, maka harus ditambah alif kecuali apa kemarin? Ta marbutah dan hamzah. Ya. Nah, hamzah di sini adalah hamzah yang sebelumnya alif. Hamzah yang sebelumnya alif. Kalau hamzah sebelumnya ya, sebelumnya waw,
ya, maka dia pakai alif. Misalnya syai'an. Syai'an pakai alif. Kemudian waw, su'an pakai alif. Ini yang khusus untuk yang sebelumnya alif. Hamzah yang sebelumnya alif. Misalnya kemarin samaan ya. Nah, ini enggak boleh ada alifnya. Ya. Tidak boleh ada alif. Nah, ini tambahan kemarin. Kemudian yang kedua kemarin isim ditinjau dari huruf terakhirnya. Ada berapa? Ada 4 ya, ada 4. Maksur, mangkus, kemudian mamdud sahih ya. Isim ditunjuk dari jenis 2, mudzakkar dan muannas. Coba sekarang hubla. Coba Khiyardan. Hubla ini kalau ditinjau dari jenis nggak perlu tahu artinya. Tanpa tahu artinya udah tahu. Hubla. Apa? Ada ciri muannasnya. Fu'la. Nah, ikut pola ya kan? Fu'la, hubla. Nah. Terus akhi yoga. Kalau ditinjau dari huruf terakhirnya, hubla. Silakan diterawang. Hah? Mamdud kan Hamzah. Di akhir Hamzah. Hubla itu juga artinya hamil ya. Hah? Mangkus ya sukun. Berarti 2 lagi. Apa? Maksur atau sahih? Ya, itu maksur. Nanti ketika evaluasi baru aneh, ya. Banyak pertanyaan. Selanjutnya sekarang yang keempat dan kelima. Isim dari jumlahnya. Kemudian nanti al-asmaul khamsah. Nah, isim dari jumlah ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama mufradun. Yang kedua musanna. Coba Khirozi, kalau musanna dilihat dari huruf terakhirnya apa? Iya, maksur. Yang ketiga jam'un ya. Mufrad, musanna, jam'un. Ini ditinjau dari jumlahnya. Mufrad ini adalah isim yang menunjukkan tunggal atau satu. Ya. Kalau kita hafal kosakata, itu pasti mufradnya dulu. Ya, semua kosakata yang kita hafal itu di Kamus Suraya itu yang 3 jilid kan. Nah, itu mufrad. Mufrad. Contohnya
kitabun, zaidun. Ini kitab berarti satu kitab, zaid satu orang zaid. Baitun satu rumah. Mufrad menunjukkan satu. Musanna dua. Ya, musanna menunjukkan dua. Nah, yang mufrad ini baik dia mudzakkar atau muannas ya. Misalnya saburatun, darajatun. Nah. Kalau yang kedua musanna menunjukkan dua. Cara membuatnya sekarang. Langsung ke cara membuat. Cara membuatnya ambil isim mufradnya, misalnya kitab. Ya. Ambil isim mufradnya dulu. Kemudian baru imbuhkan di terakhirnya, tambahkan alif nun. Atau nanti ya nun. Ya sama nun selalu sambung. Alif nun, ya nun. Setelah itu harokatnya sekarang. Harokat ini. Nun selalu kasroh. Kemudian harokat huruf sebelum alif dan ya adalah fathah. Nah. Nun selalu kasroh. Jadi ambil isim mufradnya, sekarang kita tambahkan ini. Kita ban, kita. Nah. Tadi kan isim mufradnya ini, kitab. Tambah alif nun atau tambah ya nun. Sekarang harokatnya, nunnya selalu kasroh. Kemudian harokat huruf sebelum alif yaitu ba, fathah. Harokat huruf sebelumnya kasroh, fathah. Ingat di sini ini ya sukun. Nah. Sehingga jadinya kalau kita mau mengatakan dua kitab, kitabani atau kitabaini. Kitabani atau kitabaini. Nah, ketika kita mempelajari ini harus tahu cara tulisnya juga. Kapan alif dan ya ini bersambung dengan huruf terakhir kata itu. Ya. Jadi nanti ada huruf-huruf yang nggak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Maksudnya nggak bisa nyambung tulisannya seperti ini. Ya. Huruf apa itu? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, za, ra, zai. Apa lagi? Wa. Terus? Apa? Alif. Ada lagi? Ya, ini. Ya. Misalnya Zaid ini kan Zaidun. Kan huruf terakhirnya dal. Ini kan. Jadinya kalau ditambah alif nun atau ya nun bisa. Bisa. Atau Zaidaini. Bisa.
Jadi nggak nyambung, nggak diginiin enggak. Nah. Nah ini. Ini cara buat musanna sekali lagi. Ambil dulu isim mufradnya, kemudian nanti tambahkan alif nun atau ya nun. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian nunnya selalu kasroh. Nun selalu kasroh. Harokat huruf sebelum alif dan ya sukun ini. Fathah. Ya, fathah. Kemudian nanti ada isim musanna yang enggak ada mufradnya. Ya. Isim musanna yang enggak ada mufradnya. Yaitu isnani. Isnani atau isnaini. Nah ini, isnani atau isnaini. Ada lagi nanti, ini aja dulu. Isnani atau isnaini. Nah ini dia nggak ada mufradnya. Langsung dia musanna gitu aja. Dua artinya kan isnani itu. Nah ini kata yang kedua tidak boleh ditulis hamzah. Kemarin kenapa? Ismun. Itu nggak boleh ada hamzahnya. Isnani juga nggak boleh ada hamzahnya. Isnani. Nah. Ini tetap namanya musanna ya. Walaupun nggak ada mufradnya. Ya. Selanjutnya, kalau yang kita jadikan musanna itu diakhiri tak marbutah, nih. Diakhiri tak marbutah. Maka nanti tak marbutahnya berubah jadi tak maftuhah. Ya. Berarti dua sepeda. Darraja. Jadi tak maftuhah. Baru tambah alif nun atau ya nun. Darrajatani, darrajataini. Tak maftuhah. Selanjutnya. Sekarang musanna jadikan mufrad. Ya. Musanna dijadikan mufrad. Kalau isim musanna itu kita mau jadikan mufrad, udah mudah sekali, tinggal hapus alif nunnya. Ya, ya nunnya juga dihapus. Jadinya darajatun. Ini juga hapus jadinya kitabun. Nah, seperti itu. Yang terakhir untuk musanna. Jika isim maksur dimusannakan gimana? Isim maksur di muyassar enggak disebut. Yang kita sudah pelajari isim maksur, maka kita harus musannakan. Jika isim maksur itu di musanna, lihat huruf maksurnya itu di huruf yang keberapa. Ya. Kalau huruf maksurnya itu di huruf yang keempat atau lebih, maka huruf maksurnya dirubah jadi ya. Ya. Maka nanti jadi ya ketika mau dimusannakan. Contoh, Musa. Musa. Alif maksurnya di mana? Huruf yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kalau kita mengatakan 2 Musa, berarti ganti ya. Musa ya ni atau Musa yai ini. Atau lebih misalnya Mustafa.
1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Di yang kelima dia. Jadi gimana ini? Ya, mustafayani, mustafayaini, yaini. Nah. Coba, Akhi Akmal. Mustashfa. Mustashfa. Ini alif maksurahnya diganti ya. Mustashfa. Nah, kalau ini kan Mustafa, Mustafayani, Mustafayaini. Mustashfa. Hah? Bukan ini bukan Mustafai. Mustafaya. Iya, berarti Iya, iya, Mustashfayani atau yaini. Ya, itu. Mustashfayani, Mustashfayaini. Terakhir Rizki. Dunia. Dua dong ya-nya. Dunyayani, dunyayaini. Itu. Nah, sekarang kalau alif maksurahnya itu di huruf ketiga, ya, maka dilihat bentuk alifnya. Kalau alif maksurahnya itu alif tegak, maka dirubah menjadi wawu ketika mau di musanna. Kalau dia alif bengkok, jadi ya. Yang ketiga, contohnya apa? Ason tongkat. Maksur. Alif maksurahnya di huruf yang ketiga. Karena dia alif tegak, maka berubah jadi waw. Coba Khifani, jadinya apa? Iya, wani atau waini. Berubah jadi waw. Kalau alif tegak. Kalau alif bengkok, jadi ya. Seperti kemarin huda, ya kan? Huda, huruf ketiga tapi alif bengkok. Ya. Coba Akhi Fahri. Rubah jadi ya berarti. Atau hudayani atau hudayaini. Gimana? Bingung, pusing? Atau nikmat? Jadi kalau isim maksur, lihat ininya, letaknya. Kalau yang keempat, maka pasti berubah jadi ya. Ya. Kalau yang ketiga, lihat bentuknya. Kalau alif tegak jadi waw, kalau alif bengkok jadi ya. Ya. Kalau yang huda itu kan hudan atau huda? Sama aja, huda atau hudan? Hudan. Nah, kalau ada alif lamnya, al-huda. Nah, kalau ada alif lam. Sekarang coba lihat di muyassarnya. Halaman 6 ya. Halaman 6. Halaman 6. Di ini ada apa? Di PDF. Sudah di ini kan? Ya, halaman 6. Coba dari belakang.
Man. Akhi Khidir. Ij'al musanna. Jadikan itu musanna. Rasulun. Ya. Akhi Arif, nabiyun. Atau ya, terus akhi Mursalim. Muslimani muslimaini. Terus Khirizki. Kafironi kafiroini. Terus Akmal. Hah? Tambah alif nun. Akhi Akmal. Nah. Ya, terus Akhi Fahri. Nah, ini yang tadi yang tak ya. Yang tak marbutoh jadi tak maftuhah. Kalau penulisannya ya. Kalau ucapannya sama aja. Nah, terus ya, Usmanani Usmanaini. Kenapa enggak Usman itu ini? Udah musanna aja dia. Kenapa harus ditambah alif nun lagi? Iya, karena dia mufrad. Itu kan ada alif nunnya, tapi iya, nunnya dhammah ya. Usmanu. Lanjut Salmanu. Ya, terus ilmun. Terus ini Abu Sabik. Iya. Tambah alif nun. Apa? Iya. Tambah alif nun. Ani, aini gitu ya. Ah. Iya. Iya gitu. Terus? Ah. Nah, sekarang di bawahnya itu ij'al mufradan, jadikan isim mufrad. Seperti tadi kan? Hapus ya nun atau alif nunnya, tinggal di dhammatain. Ya. Karena enggak ada alif lam maka di dhammatain. Nah, akhi Reza. Ya, ada ini jadi seperti ini tadi. Ya, kitabah ini alif ya nunnya dihilangkan. Jadi kitabun. Nah, kalau yada ini enggak. Ini. Yada ini ya nun hilang. Berarti tinggal tinggal yadun. Nah, gitu. Yadun. Hilangkan. Ya. Ini kan sudah musanna ya kan? Sudah ditambah ya nun, alif nun. Nah, nanti kalau jadikan mufrad, hilangkan ya nunnya. Ya nun, alif nunnya hilang. Jadi kata dasarnya. Ya, mufradnya. Terus khiyar dan rijlun. Rijlani jadi rijlun. Rijlun ya. Terus Khirozi. Babon. Terus jannatani jannatun. Iya, jannatani jannatun. Terus rajulaini. Iya, rajulun. Rajulaini rajulun. Sudah. Musanna sudah. Sekarang jamak.
Hah? Ya. Oh ya, isim mangkus belum tadi. Kalau isim mangkus hidupkan ya-nya. Ya, seperti apa? Misalnya qadin ya. Ini ya ketika ya-nya hilang ini. Ketika ada ya-nya mudah al-qadi. Nah, kalau qadin kembalikan ya-nya jadi qadi yani atau qadiyaini. Kalau al-qadi ini mudah aja tambah alif nun. Qadiyani al-qadiyani al-qadiyaini. Sekarang jama'. Jama' dibagi 3. Jama' bagi 3. Jam'ul muzakkari as-salimu. Ingat huruf harokat akhir salim ya. As-salimu. Nih. Ikut ini. Jam'ul muzakkaris salimu. Kalau muzakkarnya kasrah. Nah, itu juga jam'ul muannasi si as-salimu. Nah, ini jam'ut taksiri. Nah, jam'ut taksiri. Ini dia. Jadi jama' dibagi 3, jam'ul mudzakkaris salimu, jam'ul muannatsis salimu, jam'ut taksiri. Ya. Yang pertama dulu, jama' mudzakkar salim. Ini kemarin mudzakkar, berarti laki-laki di sini. Yang bisa dijama' adalah laki-laki. Ya, isim mudzakkar. Tapi tidak semua isim mudzakkar bisa dijama'. Yang penting dia mudzakkar, tapi tidak semua isim mudzakkar bisa dijamak mudzakkar salim. Misalnya baitun mudzakkar enggak bisa dijamak mudzakkar salim. Kitabun mudzakkar tidak bisa dijamak mudzakkar salim. Nah, oleh karena itu ada syaratnya. Ada 2 syarat bisa dijamak mudzakkar salim. Isim itu bisa dijamak mudzakkar salim. Yang pertama, nama orang. Nama orang. Seperti Zaidun yang di atas. Nama orang Zaidun. Kemudian Ibrahimu. Nah, penting nama orang. Nama orang laki-laki tadi kan? Laki-laki. Yang tidak diakhiri tak marbutah. Yang tidak diakhiri tak marbutah. Nama orang laki-laki yang tidak diakhiri tak marbutah. Berarti Hamzah tidak bisa dijamak mudzakkar salim. Talha, Muawiyah itu enggak bisa jamak mudzakkar salim. Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Di Indonesia perempuan. Maisarah. Ya. Nah, Maisarah Hamzah tidak bisa dijamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena diakhiri tak marbutah, walaupun nama orang laki. Nah. Kemudian nama orang laki-laki yang tidak tersusun. Tidak tersusun. Maksudnya apa tidak tersusun? Abdullah. Abdullah. Ini enggak bisa dijamak mudzakkar salim.
karena tersusun. Abdurrahman, Abdullah, ya. Bukan Abdullah, enggak. Ya. Tidak bisa. Ini syarat yang pertama, nama orang laki-laki yang tidak diakhiri ta marbutah dan tidak tersusun. Ya. Syarat yang kedua, sifat. Sifat untuk laki-laki. Sifat atau profesi bisa. Nah, sifat untuk laki-laki atau profesi. Kalau sifat untuk laki-laki, sifat apa kata sifat untuk laki-laki? Sakit, maridun. Nah, berarti ini nanti bisa. Kemudian kalau profesi, pedagang, tajirun. Nah, berarti bisa. Nah, ini dia. Kalau Fatimah bisa enggak jam muzakkar salim? Tidak bisa karena karena nama perempuan. Nah, ini syaratnya. Sekali lagi, nama orang laki-laki tidak diakhiri ta marbutah, tidak tersusun. Yang kedua, sifat untuk laki-laki atau profesinya. Sekarang cara membuatnya. Cara membuat jamak mudzakkar salim. Sini. Ambil isim mufradnya Muhammad. Isim mufradnya. Imbuhkan huruf di akhir waw nun atau ya nun juga. Dan nanti sama musanna dengan mudzakkar salim ya nun juga. Bedanya di harokat. Harokatnya sekarang. Harokatnya. Ingat ini waw nun sukun ya. Wawnya sukun, ya-nya sukun. Harokat nun selalu fathah. Ini beda yang pertama. Perbedaan yang pertama untuk ya nun musanna dan mudzakkar salim. Nun selalu fathah. Kemudian harokat huruf sebelum ya, sebelum ya dulu, sebelum waw ya. Sebelum waw dhammah. Kemudian sebelum ya kasrah. Nun yang selalu fathah, waw harokat huruf sebelum waw dhammah, harokat huruf sebelum ya kasrah. Jadi Muhammaduna, Muhammadina, tajiruna, tajirina, muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina, munafiquna, munafikina, kafiruna, kafirina, dan seterusnya. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim kita buat jadi mufrad seperti tadi. Menjadi kata dasar ya kembali. Hilangkan lagi ya nun, imbuhannya dihilangkan lagi. Jadinya Muhammadun. Ya. Muhammadun. Nah, selanjutnya nanti ada jamak mudzakkar salim yang tidak terpenuhi syarat. Ya. Tapi dikatakan jamak mudzakkar salim. Makanya kan setiap kaidah pasti ada pengecualian. Ya, nanti ada jamak mudzakkar salim, dia tetap dikatakan jamak mudzakkar salim walaupun tidak terpenuhi syarat. Ya. Apa itu? Yang pertama, alamuna, alamina,
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dalam surah Al-Fatihah. Alamuna alamina. Ini tetap jamak mudzakkar salim. Ya. Walaupun dia bukan nama orang laki-laki berakal. Bukan nama orang alam semesta. Ya. Dalam Al-Quran juga contoh lagi. Ulu, uli. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Ya ulil absar. Ya. Ulu quwwatin. Ini jamak mudzakkar salim. Kemudian bahasa Arab 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya. Maka itu jamak mudzakkar salim. Isruna 20. Salasuna 30, salasina. Arba'una, khamsuna, khamsina. Sittuna, sittina. Sab'una, sab'ina. Samanuna, samanina. Tis'una, tis'ina. Ya. Walaupun tidak terpenuhi syarat, tetap dikatakan jamak mudzakkar salim. Nah. Sudah. Selanjutnya, ini yang terakhir untuk jamak mudzakkar salim. Jika musanna dan jamak mudzakkar salim, nih. Jika musanna dan jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain. Bersambung dengan isim lain. Misalnya dua rumah guru itu. Kan dua rumah baitani al-mudarris. Kemudian misalnya para muslim Amerika misalnya. Para muslimuna Amerika. Nah, jadi kalau musanna dan jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain, ya, maka nunnya hilang. Jadinya baital mudarrisi. Ya, bukan baitanil mudarris. Baital mudarris. Begitu juga muslimuna, nunnya hilang. Muslimu Amerika. Ya itu. Nah. Yang kedua, jamak muannats salim. Yang mana? Enggak. Iya, waw saja. Kalau yang pakai alif itu yang jamak di fi'il mudhari, di fi'il madhi. Kemudian fi'il amr. Misalnya u'budu, ya kan? Nah, ini. Pakai alif. Nah. Nanti kalau di sini kasih alif lagi misalnya, berarti nanti dua alifnya nanti. Ketemu dua alif. Ya. Dalam bahasa Arab nggak boleh ketemu dua huruf samaan. Kalau dua huruf bersamaan ketemu, harus hilang satu jadi tasdid. Ya.
Seperti kan Robbun. Aslinya Robaba. Ya. Jadi harus hilang. Jadinya Robbun, jadi tasydid. Kecuali tadi yang di fi'il ya. Nah. Ada pertanyaan lagi? Nah, itu dia. Di buku ini ada. Nah ini. Kalau isim maksur jadi jam muzakkar salim, maka caranya adalah buang alif maksurahnya. Misalnya Musa ya. Musa. Alif maksurahnya dibuang. Dan memfathahkan huruf sebelum imbuhan waw nun. Jadi nanti fathah ini. Emang sudah fathah ya kan? Tinggal tambah waw nun dan ya nun. Ya. Jadi tetap fathah dia ya. Kalau maksur, bukan kasrah seperti tadi enggak. Musauna, musaina jadinya. Ya, Musa. Isauna, isaina. Nah, itu. Kalau isim mangkus ya. Membuang ya lazimahnya. Ya, kalau isim mangkus ya-nya dibuang. Ad-da'i ya kan? Ad-da'i. Ya-nya dibuang. Nah. Ya-nya dibuang. Kemudian seperti biasa kalau ini. Sebelum waw kas dhamma, sebelum ya kasrah. Jadinya ada una, ada ina. Nah, sudah. Ad-da'ina. Iya. Iya, ad-da'una, ad-da'ina. Nah. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjut ke muannas salim. Muannas salim namanya juga muannas, berarti hanya isim muannas saja. Baik yang diakhiri ta marbutah atau tidak. Cara membuatnya, tambahkan alif ta. Ambil isim mufradnya, tambahkan alif ta. Harakat ta hanya boleh dua. Boleh tun atau tu tanpa tanwin, atau tin tanpa tanwin, boleh tanwin, boleh tidak. Nah, muannas salim tidak bisa di fathah. Enggak bisa fathah tanwin, enggak bisa fathah aja. Nah, enggak bisa tan ya. Sekarang kita lihat. Kalau isim muannas itu tanpa diakhiri ta marbutah seperti Hindun. Hindun tinggal tambah ya. Ini sebelum alif fathah ya. Tinggal tambah alif ta.
Jadinya hindatun, hindatin, hindatun, hindatin. Ini kalau yang di muannas salim itu tanpa bertato, tidak bertak marbutoh. Kemudian sekarang kalau yang di muannas salim itu bertak marbutoh, ya, misalnya sa'atun, sa'atun. Caranya buang tak marbutohnya, baru tambah alif tak. Jadinya sa'atun, sa'atun. Nah, tak marbutohnya dibuang, baru tambah alif ta. Ini jamak muannas salim. Sekarang tadi jamak muzakkar as-salim, salim. Jamak muannas as-salim. Kenapa ada sebut salim dua-duanya ini? Sedangkan taksir enggak ada jamak taksir salim. Ya. Salim artinya selamat. Jadi jamak muzakkar salim, jamak muannas salim itu salim selamat, ya, isim mufradnya selamat dari perubahan. Isim mufradnya selamat dari perubahan. Kitabun tetap bacanya kitabani. Tetap bacanya kitabani. Ya. Bukan ditambah-tambah. Kitabun jadi kataib, enggak, ya. Begitu juga hindun tetap nanti bacaannya hindatun, hindatin. Mufradnya enggak berubah maksudnya ini. Enggak tambah huruf, ya. Enggak tambah huruf maksudnya. Kitab juga tetap hurufnya seperti itu. Mufradnya enggak berubah. Selamat. Sekarang jamak taksir. Nih, jamak taksir ini tanpa rumus dia. Caranya lihat kamus. Ya, jamak taksir. Nah, kalau di kamus itu nanti tandanya jim. Setiap ada jim dalam kamus, nanti misalnya di sini kitabun. Jim. Ini artinya jamak taksir. Jamak taksirnya adalah kutubun. Nah, baru tulis di sini. Ini kalau di kamus. Pasti ada itu. Kitabun, jamak taksirnya adalah kutubun. Nah. Jadi makanya dihafal dia kalau jamak taksir ini. Jamak taksir ini jamak tidak beraturan. Ya. Ada nanti yang asalnya hurufnya banyak, mufradnya jadi sedikit. Seperti ini. Kitabun hurufnya 4. Jadi 3. Ya. Ada yang asal huruf mufradnya sedikit, jadi banyak. Misalun 4. Jadi amsilah. Jadi banyak. Ini. Nah. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada. Ya. Misalnya para ibu guru sekolah, ya. Para ibu guru. Mudarrisatu madrasah ar-risalah misalnya. Para ibu guru sekolah ar-risalah. Mudarrisatu madrasah ar-risalah. Nah. Kenapa cara membalikan gitu saat misalnya contohnya tadi jamaknya terus kita cari mufradnya saat, nah itu cara membedakan isim manqus gimana saat? Yang mangkusnya. Ya, kita cari mufradnya dan orang mangkus atau bukan. Ah, itu dengan hafalan. Ya.
Gak bisa. Saya juga pusing itu gimana. Jadi dengan hafalan. Pengalaman. Nggak ada dia. Rumusnya nggak ada. Cara buatnya gitu. Makanya harus hafal. Sudah kamu sedih. Ini nanti pasti ada jim di sini nanti kalau ada ini dikasih jamaknya. Jim. Nah. Ya. Kapan pakai waw nun itu atau ya itu atau boleh saja setiap kali? Oh ya nanti. Nanti ada di tabel. Nah, itu. Soalnya nanti akan kita jelaskan itu. Sekarang coba latihan sedikit. Mana tadi? Halaman 6, masih halaman 6 ya. Coba akhi Haidir, ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Nah, jadikan caranya dua itu. Sabirun ya. Jam' mudzakkar salim. Itu musanna. Salah. Tambah wawun. Wawun ya nun. Nah. Una uni. Una ina ya. Gitu. Kayak baru tahu aja. Nah, terus akhirnya Arif. Nah, terus alimuna alimina. Terus terus oh sudah jalis. Nah, terus yoga. Terus akhirnya Bu Sabik. Iya. Sekarang akhirnya ija'al mufradan, jadikan mufrad. Buang waw nunnya. Ya. Waw nun ya nun dibuang aja. Musyrikuna jadi musyrikun. Nah, udah. Ya, musyrikun. Musyrikuna, musyrikun. Coba ini munafiquna. Munafiqun. Nah, sudah. Terus ini fasiquna. Fasiqun. Nah, sudah. Terus kadzibuna, kadzibun. Terus rahimuna. Rahimuna, rahimun. Ya. Terus Rozi. Fasikun ya. Fasikun ya. Ini. Doribuna. Doribun. Ya, terus lagi. Nah ini kan. Daribun. Lagi. Qaidun. Nah, sekarang jamun salim. Akhifani. Ijal apa itu jamun salim kan? Tun. Sayyi'atun. Terus jannatun. Apa tadi? Iya, jannatun. Tak marbutunya hilang. Ya.
Jadi bukan sayyi'atata, ya kan sulit sekali itu. Ya. Terus akhi Fahri. Iya. Terus akhi ini Abdurrahman, ija'al mufradan. Iya, jadi panjang pendeknya aja. Bedanya ya. Mujtahidatun jadi mujtahidatun. Nah, panjang pendeknya. Coba yoga, hayawanatun jadi iya, hayawanatun. Qanitatun, coba akhi ini Abu Azam. Iya, qanitatun. Terus hafizatun, akhi ini Abu Sabik. Nah, itu sudah ditulis. Jadi Tanwin. Doma tanwin. Hafizatun jadi pendek dha-nya. Iya. Seperti ini. Mujtahidatun jadi mujtahidatun. Nah, pendek. Kalau hafizatun jadi sukun aja lah, sukun biar enak. Iya, itu sudah diucap sudah. Iya, hafizatun jadi hafizatun. Hafizatun. Nah, pendek ya kan? Panjang pendeknya aja bedanya. Coba ulang. Sholihatun jadi pendek. Iya, sholihah gitu aja kalau mau pendeknya. Sholihah. Ya. Atau sholihatun. Terus akhi Hidir. Kasiyatun mufrad. Iya. Sudah. Nah, itu jamak taksir itu banyak contohnya situ. Jamak taksir. Nah, sekarang asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Jumlah udah selesai. Asmaul khamsah. Al-asma'u artinya isim. Khamsah 5. Isim yang 5. Nanti ada fi'il 5 juga. Huruf enggak ada. Isim dan fi'il ada yang ada ketentuannya. Al-asma'ul khamsah, isim yang 5, yaitu abu, akhu, hamu, fu, zu. 5. Dalam hadis ada satu, ya, hanu. Jadi 6. Hanu. Tapi nggak kita bahas ini. Hanu ini adalah untuk menegur orang kalau aurat besarnya terlihat. Ya. Kalau kita kan anukmu ya kan, dari sinilah diambil. Iya. Iya. Hanuka kelihatan, nah misalnya kan. Hanu. Nah ini. Nggak kita bahas. Jadi orang tua kita itu sudah bisa bahasa Arab juga deh. Hanu. Nah ini,
Yang 5 ya. Abu, akhu, hamu, fuzu. Ya. Nah, cara bacanya ada 3. Ya, cara bacanya ada 3. Ditambah wawu, misalnya abuka, abuka, abaka, hama, abika, tambah wawu, abika. Abu Muhammadin, Aba Muhammadin, Abi Muhammadin. Nah, boleh. Nanti jelaskan. Pokoknya cara bacanya tambahkan waw, tambahkan alif, tambahkan ya. Cara bacanya ini. Nanti kita bahas kapan waw, kapan alif, kapan ya. Jadi kalau aku, coba baca sama-sama. Coba 1, 2, 3. Enggak ini aku. Ya, terus akhika. Hamu. Nah, terus fu. Nah, kalau zu dia nggak boleh kata ganti. Nah, itu kita bahas. Berarti misalnya zu milik, memiliki. Zu apa ini ya? Itu sudah ini sudah umum itu. Yang lain-lain. Zu baitin misalnya. Coba zu baitin. Terus? Gitu. Zu baitin, za baitin, zi baitin. Ya. Za, zi. Ya. Dzulhijjah. Ya. Dzulhijjah, dzilhijjah. Dzulqa'dah, dzilqa'dah. Ya. Itu cara bacanya 3 ya. Tambah waw, alif, ya. Sekarang syaratnya. Syarat agar ini semua ya, atau ketentuan-ketentuan ini semua bisa dibaca atau bisa dikatakan asmaul khamsah. Ya, ketentuan yang 5 ini bisa dikatakan asmaul khamsah. Yang pertama, harus mufrad. Jadi yang 5 ini harus mufrad. Ya. Harus mufrad. Ketentuan agar 5 ini bisa dikatakan asmaul khamsah. Ya. Harus mufrad. Nah, kalau dia sudah berubah jadi musanna, bukan lagi namanya asmaul khamsah. Walaupun dia pakai bapak juga. Abawani. 2 bapak. Ini enggak lagi namanya asmaul khamsah. Atau jamak. Aba. Ya. Jamak. Aba'u. Ini enggak boleh. Tidak. Bukan lagi namanya asmaul khamsah. Karena sudah jamak. Harus mufrad. Menunjukkan 1. Bapakmu berarti 1 orang. Saudaramu berarti 1. Hamu ipar. Iparmu. Fu mulut. Zu memiliki. Yang kedua, harus bersambung dengan isim lain. Bersambung dengan isim lain. Harus bersambung dengan isim lain. Dengan isim lain. Untuk Abu
akhu, hamu, apa lagi? Fu. Nah. Untuk yang 4 ini, abu, akhu, hamu, fu, dia bisa bersambung dengan dua isim. Isim, namanya nanti di isim domir ya. Kata ganti. Seperti kamu, kita. Kata ganti. Bisa juga isim zohir namanya ya. Zohir. Zohir ini selain kata ganti. Zohir selain kata ganti. Nanti kita belajar kata ganti. Kalau zohir misalnya seperti baitun tadi kan zohir bukan kata ganti. Muhammad, Abu Muhammad, itu bukan kata ganti, berarti isim zohir. Nah, kalau yang domir ini kecuali domir ana. Kalau domir ana kan jadi ya sukun ya. Sebelumnya kasrah. Sehingga kalau abi walaupun dia mufrad tapi karena bersambung dengan ana, abi tidak lagi asmaul khamsah. Ya. Tidak lagi asmaul khamsah. Walaupun dia mufrad satu orang. Tapi karena dia bersambung dengan ana ya sukun saya, bapak saya, maka tidak lagi asmaul khamsah. Jadi selain ana misalnya abuhu, bapak dia, abuhu, abahu, abihi. Ya. Isim zuhir misalnya Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin, Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Nah, itu zuhir. Akhi enggak termasuk juga kan ana. Hami, fiya mulut saya, fiya ya mulut saya. Enggak termasuk. Nah, khusus untuk zu hanya isim zuhir saja dia. Zu. Ya. Zu tidak boleh bersambung isim domir. Zuka, zuki, zuhu, dan seterusnya. Zuha. Enggak bisa. Harus isim zuhir saja. Zu baitin, zu kitabin, zu maktabin, dan seterusnya. Yang ketiga sekarang. Khusus untuk fu tidak boleh bersambung dengan mim. Ya. Kalau mim berarti jadinya famun ya kan? Walaupun artinya sama-sama mulut. Famun. Nah, famun berarti tidak termasuk asmaul khamsah walaupun dia bermakna mulut gitu. Fu juga kan mulut artinya. Famun juga mulut. Tapi yang asmaul khamsah adalah fu ini aja, tanpa mim. Yang tanpa mim. Nah. Fiya, tasdid. Fiya. Fiya. Ada pertanyaan silakan. Sekarang kita latihan. Halaman 9. Muyassar halaman 9.
Paling atas tuh. Ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyati. Jadikan jamak yang sesuai, apakah jamak muzakkar salim atau muannas salim atau jamak taksir. Untuk jamak taksir nanti kita kasih tahu. Dari kata-kata berikut. Misalnya ya, muhsinatun. Muhassinatun. Muhassinatun. Berarti ini yang cocok adalah jamak muannas salim. Muhassinatun. Nah. Terus maq'adun. Ini enggak bisa. Maq'adun apa artinya? Bangku. Bangku enggak berakal berarti kan? Iya, itu artinya. Maq'adun bangku berarti dia taksir ya. Maqa'idu. Maqa'idu. Babun abwabun. Ya. Jadi yang ini enggak usah aja yang jamak taksirnya. Sebenarnya ada sih ya. Kalau dilihat dari pengalaman baca kitab itu, ternyata ada sedikit rumus jamak taksir itu. Ya. Ada rumus-rumusnya. Itu ikut pola-pola misalnya. Kalau mim, huruf awalnya mim maq'adun, maka nanti ikut mafa'ilu. Maqa'idu. Ya, maq'adun. Contohnya apa? Madrasah. Madarisu. Masjid. Masajidu. Nah, gitu. Coba sekarang. Nasirun. Coba dari akhi Akmal. Nasirun. Nasirun orang orang yang menolong. Laki-laki. Ya. Jadikan jam mudzakkar salim. Atau iya, terus akhi Rizki. Nah, terus akhi Musalim. Terus Syarif. Terus mujtahidatun. Akhi Dir. Iya. Kursiyun, qalamun, sudah. Fasiqun, coba akhi Abu Sabik. Fasiqun. Jangan. Ini jadikan jam mudzakkar salim. Ya. Nahrun itu anharun. Nabiyun. Iya, nabiyun ini boleh dua ya, mudzakkar salim dan taksir. Ambiya'u. Nabiyun ambiya'u. Terus yoga shadiqatun. Shadiqatun. Ada tambah butuhnya yoga. Iya. Coba jadikan muannas salim. Iya, shadiqatun, shadiqatin. Iya. Terus akhi Abdurrahman. Terus akhi Fari. Terus atau jannatun atau jannah kasrah tanwin. Iya, jannatun jannatin. Faizun. Faizun. Iya. Sudah. Sekarang al-asmaul khamsah. Nah. Apa?
Anwarun. 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 Cahaya-cahaya. Anwarun panjang. Anwarun. Ya. Ya. Ada tambahan sedikit jamun salim ya. Kelewatan tadi. Nanti ada diakhiri alif ta ya. Ada kata yang diakhiri alif ta tapi bukan jamun salim. Karena taknya itu tak asli, bukan tak tambahan. Tadi kan imbuhkan berarti tambahkan. Apa itu? Abyatun. Abyatun ini kan aslinya baitun. Baitun, abyatun. Nah, kalau baitun ini dan ya, baitun yang kita maksud di sini adalah bait, bukan rumah ya. Bait-bait syair. Satu bait, baitun. Nah, abyatun bait-bait. Ya. Berarti dia jamak taksir, bukan jamak muannas salim. Walaupun diakhiri alif ta. Ya. Tapi ya, kenapa? Karena taknya ini tak asli dari ini. Tak asli, bukan tak tambahan. Makanya dia nggak bisa abiyatin, salah. Juga amwatun. 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 Ini apa? Mayitun bisa. Mayitun. Nah, satu mayit, banyak mayit. Nah, itu. Amwatan. Apalagi? Qutun. Qutun makanan pokok. Aqwatun. 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 Qutun aqwatun. Ini bukan jamak salim, tapi jamak taksir. Karena taknya di sini tak asli, bukan tak tambahan. Ya. Ada lagi di sini. Di sini ada. Sautun, sautun aswatun. Suara-suara. Aswatun. Ya. Latihan 9 menit lagi ya. Latihan lagi asmaul khamsah. Ij'al ma yati kama dzukira. Jadikanlah berikut apa-apa yang ada berikut ini kama dzukira seperti yang disebutkan di atas. Jadi baca 3 bacaan ya. Abu Bakrin misalnya, Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Coba akhir Razi. Abu Dawud. Abu Dawud, Aba Dawud, Abi Dawud. Nah, terus Akhi Ardan. Aku Ali, Akhi Ali, Aka Ali. Iya, terus Akhi Reza, Abu Hurairah. Iya, jadikan alif dulu, alif. Terus? Iya, Aba Hurairah. Nah, terus? Iya, Abi Hurairah. Terus Akhi Abu Sabik? Iya. Dzu ilmin jadi? Terus? 3. Dzu ilmin. Terus? Iya. Terus Akhi Abu Azam? Nah, terus? Yoga? Nah, terakhir?
Nah, khalas. Hal min soal, ada pertanyaan? Silakan. Apa? Maksudnya? Definisinya gitu, Ustaz. Tetap sama. Tapi nanti kedudukannya beda. Nanti dilihat dari kalau dia objek aba gitu. Objek. Saya melihat Bapak Bakar misalnya. Saya melihat Bapak Muhammad. Berarti saya melihat Aba Muhammad. Objek jadi objek. Saya makan nasi. Objek saya melihat. Saya melihat orang yang punya harta. Saya melihat dza malin. Nah, kalau iya dia ketika didahului huruf jar lah gitu. Ya, seperti itu kan an Abi Hurairah. Huruf jar an kan? An Abi Hurairah, an Abi Bakrin. Nah, kalau huruf jar pakai iya dia. Nanti kita bahas itu di i'rab. Ya. I'rab satu pertemuan lagi kita i'rab. Insyaallah. Nah, besok kita belajar hari ketiga mamnu minas sharaf. Mamnu minas sharaf ini paling banyak ada 14 13. Kemudian nanti isim mu'rab dan mabni, isim mu'rab dan mabni. Baru hari keempat. Nah, ini baru nanti i'rab. Nah, nanti ini hari ke-10 ini kan evaluasi hari 10 ini. Evaluasi 1 sampai 9 berarti 100 soal. Nah. Ya. Bisa. Iya. Insyaallah. Ya. Evaluasi soal itu. Nah, silakan. Yang kemarin isi maksud hudan sama budaya itu bedanya apa saja? Oh, itu. Ya. Kalau budaya itu saya. Petunjuk saya. Kalau iya-nya di fathah berarti artinya saya. Budaya. Ya. Dikasih alif saja. Hah? Enggak. Di Al-Baqarah ada alif Ustaz, budaya. Biasanya enggak dikasih alif. Ya, 38. Di mana itu? Surah apa? Surah apa? Al-Baqarah Ustaz, ayat 38. Al-Baqarah 38. Mana dia? 38. Terus faman tabi'a hudaya. Ya. Kan ini ya-nya maksudnya, enggak dikasih alif. Oh iya Ustaz. Hah? Sebelumnya alif. Oh, sebelumnya. Iya, ini dikasih alif untuk menunjukkan apa? Dia maksur. Isim maksur. Oh, Nah, hudaya. Hudaya, petunjuk saya. Alifnya ada di bengkok lagi. Iya, enggak jadi bengkok lagi. Itu kalau bersambung dengan domir gitu. Ya, kalau ininya yang sayanya, bukan huda. Karena kalau dia sukun kan orang Arab tuh banyak sulit ucap dia. Sama tuh qadhi itu kan qadhi karena uzur, maksudnya dia sulit ucap. Kalau kita kan enak aja qadhi gitu, qadhiyu. Kalau dia karena sulit gitu. Gitu juga yang dunia misalkan. Aslinya ya dunia aja. Tapi karena sulit, nah gitu. Seperti ini juga. Enggak mungkin hudai gimana ya, hudai. Makanya hudaya. Nah. Terus ini 3 cara baca al-asmaul khamsah ini ada di surah Yusuf ayat 8. Ya.
di surah Yusuf ayat 8. Itu nanti kalau ngajar pakai contoh ini gitu. Surah Yusuf ayat 8. Idh qalu li Yusufa wa akhuhu wow ya. Ila abina abi ya. Wa nahnu usbatun inna abana alif. Nah, dalam satu ayat di surah Yusuf ayat 8. 3 cara baca. Nah. Silakan, ada pertanyaan lagi? 1 menit lagi. Nah, insyaallah kita lanjut besok pagi lagi insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi diingat-ingat lagi ya. Makin banyak hafalannya. Dibaca-baca aja sebenarnya, enggak usah dihafal. Banyak membaca itu seperti menghafal. Ya. Jadi dibaca, masa enggak ada waktu baca kan? Waktu buka Facebook ada waktu ya. Iya. Iya. Jadi jujur dalam pingin bisa gitu. Jujur pingin bisa bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.